Halo, perkenalkan nama saya Sena Levina Zega. Kali ini saya akan membahas materi mengenai menyusun studi kelayakan bisnis. Sebelum masuk pada pembahasan penyusunan studi kelayakan bisnis, perlu kita tahu bahwa studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau proyek bisnis dengan penekanan pada identifikasi potensi masalah. Dalam penyusunan studi kelayakan bisnis, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum atau legalitas, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran. 1. Aspek manajemen. Aspek manajemen adalah hal yang harus dianalisis sebelum usaha berjalan. Hal tersebut terkait operasional baik saat merintis maupun mengembangkan sebuah usaha. 2. Aspek keuangan. Ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan dalam aspek keuangan, yaitu A. Estimasi nilai proyek atau usaha. B. Proyek cash flow atau profitabilitas. C. Investasi pada bisnis lain oleh investor. D. Kelangsungan finansial. 3. Aspek hukum dan legalitas yang mencakup di dalamnya bagian A. Izin lokasi. B. Nomor pokok wajib pajak. C. Surat tanda daftar perusahaan. D. Surat izin usaha dagang. E. Akta pendirian perusahaan dari notaris. F. Surat izin tempat usaha. 4. Aspek ekonomi dan budaya yang mencakup bagian A. Tersedia sarana dan fasilitas umum. B. Tidak berpengaruh buruk terhadap adat masyarakat setempat. C. Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. D. Meningkatkan kompetensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kelima, aspek pasar dan pemasaran yang mencakup beberapa poin bagian A. Potensi pasar. B. Daya beli masyarakat. C. Segmentasi. D. Jumlah konsumen. Bagian E. Situasi persaingan dalam industri yang sama. Nomor 6. Aspek teknis dan operasional yang mencakup bagian A. Tata letak perusahaan. B. Lokasi perusahaan. C. Gambaran produk. D. Kemampuan produksi. Demikian pembahasan mengenai aspek penyusunan studi kelayakan bisnis. Masuk kita pada pembahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah penyusunan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, penemuan ide bisnis. Pada tahap ini merupakan tahap di mana seseorang telah menemukan ide baru dalam bisnis. Kedua, melakukan studi pendahuluan. Tujuan pada tahap ini yaitu guna mendapatkan suatu gambaran umum adanya peluang dalam bisnis dari ide bisnis yang telah ditentukan. Ketiga, membuat rancangan atau desain studi kelayakan. Pada tahap ini, membuat desain studi kelayakan yang terdiri dari aspek yang akan diteliti, responden, teknik dalam pengumpulan data, pembuatan kuesioner, alat analisis data, membuat anggaran untuk studi kelayakan, hingga desain laporan akhir. Keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, interview atau wawancara, atau menggunakan kuesioner dengan sumber data primer dan data sekunder. Kelima, analisis serta interpretasi data. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif. Keenam, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Ketujuh, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis.
Dalam penyusunan laporan studi kelayakan bisnis, harus sesuai dengan pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis, yaitu investor, kreditor, pihak manajemen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Demikian pembahasan materi mengenai langkah-langkah penyusunan studi kelayakan bisnis. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas adalah dalam penyusunan studi kelayakan bisnis tidak hanya dilakukan pada saat ide untuk merintis bisnis yang baru, tetapi juga diperlukan ketika pelaku bisnis akan melakukan hal-hal berikut, yaitu merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang ada, memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai penyusunan studi kelayakan bisnis. Semoga materi di atas dapat membantu dan bermanfaat serta dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.